kita bisa ketemu pada hari ini, yaitu dalam rangka adanya Bapak-bapak menyampaikan aspirasinya kepada kami. Jadi perlu kami informasikan bahwa perkara ini memang di tingkat pertama itu nomor 20 2022 diputus pada tanggal 28 Juli 2022. Kemudian berkas tersebut secara melalui SIPP telah disampaikan ke pengadilan tinggi pada tanggal 9 September. Tapi dengan penelitian administrasi secara resmi baru diterima tanggal 13 September. Dan pada hari itu tanggal 13 September itu sudah ditunjuk majelisnya dan hingga saat ini setelah ditunjuk majelis itu sudah memakan waktu 21 hari. Jadi kami secara administratif menerimanya hingga saat ini baru 21 hari. Jadi dan kami memang memutus perkara di pengadilan tinggi ini paling lama 3 bulan. Dan nanti aspirasi Bapak akan kami sampaikan kepada majelis yang menangani perkara ini. Seperti tadi yang disampaikan itu ada, apakah itu memori atau tersedia Pak? Bukti-bukti itu Pak. Sudah masuk memorinya. Oh, sudah memori yang tadi. Iya. Oh, iya. Berbentuk memori nanti kami sampaikan kepada majelisnya supaya memperoleh berkasnya. Barangkali itu aja nanti yang kami sampaikan. Secara administratif itu Pak kami, dan kalau ada tuntutan yang selain daripada di memori itu, apakah mungkin ada yang kami sampaikan lagi kepada majelis? Jadi begini Pak, jadi kemarin itu waktu disampaikan di awal kami sudah memberikan beberapa hal ke beliau, yaitu pertimbangan saat dulu itu rapat itu memutuskan terhadap kenaikan upah di Dewan Pengupahan Provinsi. Kan sistemnya begitu, sebelum disahkan oleh Gubernur. Kita menyampaikan bahwasanya di tahun ini, tahun 2022 itu kan diusulkan di tahun 2021. Bahwasanya akan ada namanya inflasi yang melebihi kenaikan upah yang terjadi sekarang. Jadi kondisi ekonomi dulu dengan sekarang itu sudah kita prediksikan waktu itu. Berapa nilainya waktu itu? Kurang lebih 7-9% akan terjadi perubahan terhadap kondisi ekonomi. Karena kami berpikir, Pak, ini kan putusan bukan hanya menyangkut urusan hukum dan yang lainnya. Ada asas-asas lain yang harus dipertimbangkan. Itulah yang kami minta hari ini untuk menjadi pertimbangan. Karena kami kemarin berdiskusi dengan Badan Pusat Statistik pun, hari ini ekonomi Jawa Timur itu inflasinya 6,8. Dan yang paling besar menyedot UMK itu adalah transportasi, nilainya naiknya luar biasa inflasinya seiring BBM ini. Dan ini sudah kita prediksikan di tahun yang lalu akan terjadi kondisi. Kenapa tahun yang lalu itu di rapat Dewan Pengupahan yang disampaikan ke Gubernur, nilai upahnya itu naik antara 7-9%. Jadi seperti itu. Kita sudah memprediksikan itu. Siapa yang memprediksi waktu itu? Yang memprediksinya adalah Badan Pusat Statistik juga. Makanya ini kemarin juga kita sampaikan waktu di pengadilan itu, bahwa ini loh per 5 November 2021 kondisi ekonomi itu akan berubah di tahun depan. Nah, sekarang kan terjadi. Realitanya mana? Realitanya ini data dari statistik kami dapatkan per 3 Oktober. Ini adalah data Pusat Statistik yang per 3 Oktober. Ini adalah memotret kehidupan ekonomi Jawa Timur bulan September setelah ada kenaikan BBM. Dan inflasinya itu naik Pak, sekarang 6,80. Sedangkan Gubernur memutuskan upah, nilainya itu hanya 1,07%. Jadi dengan inflasi saja sudah kalah jauh. Itulah faktor-faktor yang mungkin perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan.
tidak hanya ngomong masalah hukum, putusan MK, putusan PT UN yang seperti ini, bukan itu. Karena PP 36 itu sudah disampaikan kok Pak di klausulnya MK itu banyak harus menunda semua yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan ini Strategis apa jadinya, nasional. program strategis nasional. Dan PP 36 itu adalah salah satu program strategis nasional yang harus dihentikan oleh putusan MK. Makanya kita sampaikan, jangan hanya letterbox melihat hukum. Saya bukan orang hukum, saya pekerja pabrik biasa yang merasakan bahwasanya upah ini tergerus luar biasa. Dan data ini kami dapatkan bukan data abal-abal. Ini semua kemarin kita konsultasi dengan Badan Pusat Statistik. Kan realitas sih Pak. Dulu itu upahnya hanya naik 75.000 Januari diputus gubernur. Sekarang sudah naiknya itu kalau kita hitung, hari ini kita menghitung upah kita sampai dengan hari ini, kita itu tekornya seluruh Jawa Timur kita hitung. Kita hitung dengan inflasi yang sekarang yang 6,0 itu tadi 6,08 itu. Sekarang itu contoh daerah Surabaya itu sudah tekor 142.000. Kemudian Jember yang sudah tidak naik 3 tahun, ini tidak naik, Jember itu 3 tahun. Jember itu dia sekarang tekor 160.000. Jadi seluruh Jawa Timur sudah kita hitung. Data-data ini yang sudah kita sampaikan lewat aksi ke gubernur dan tidak ada yang reken, Pak. Padahal ini kan data real. Ini tertulis ini, saya bukan orang hukum, tidak ngerti. Saya ngertinya matematika seperti ini saja. Oleh karena itu, ini yang harus dipertimbangkan. Jangan hanya masalah letterbox yang ada lembaran-lembaran bukti dan yang lainnya, tidak mempertimbangkan kondisi dari ekonomi sekarang. Yang kita minta tidak banyak. Dan ini sudah bulan Oktober, Pak. Oktober, November, Desember ini sangat berarti buat kita. Kurang 3 bulan lagi kita tolong ke siapa lagi kita ini. Kondisi ekonomi sekarang seperti ini tidak ada perubahan sama sekali oleh pemerintah. Itulah yang kami minta hari ini supaya menjadi pertimbangan saat memutuskan sesuatu. Jadilah manfaat di keputusan. Jangan sampai ribuan orang, jutaan mungkin yang menunggu putusan ini di Jawa Timur itu merasakan bahwasanya tidak ada jalan lagi. Kita cari keadilan di mana? Itu mungkin Pak tambahan yang bisa kita sampaikan di samping letterbox yang sudah diberikan, juga kondisi ekonomi, kondisi sosial dan yang lain menjadi pertimbangan lah dalam sebuah pengadaan. Itu aja mungkin tambahan dari saya. Ya silakan. Saya mewakili konsultan kami datang kemari selain membawa aspirasi, kita juga membawa harapan dan asa pada PT TUN di sini. Kami berharap PT TUN tidak menjadi kuburan bagi harapan dan asa kita. Sebab sistem yang dibentuk PT TUN sekarang itu sudah mendekati kuburan daripada harapan dan asa buruh di Jawa Timur. Apabila ini sampai pada putusan yang menguburkan harapan dan asa, kita nggak tahu tanggal 12 seperti apa. Kita akan bikin seperti kuburan betul atau bagaimana? Itu harapan kita. Tolong dicamkan, ini bukan mengancam, tapi kita berharap PT TUN bukan menjadi kuburan dari harapan buruh di Jawa Timur. Terima kasih. Jadi gini Pak, tadi disampaikan oleh kawan kita ada 2 pendekatan. Kita tahulah bagaimana undang-undang tentang kehakiman. Majelis hakim memutus perkara bukan hanya berdasarkan hukum dan undang-undang ataupun kebiasaan untuk perjanjian, termasuk realita kehidupan di masyarakat. Itu jelas aturan hukumnya. Kalau kita bicara undang-undang, tidak terlepas kasus ini dengan putusan Mahkamah Konstitusi 91. Kalau ngomong hukum jelas tadi MK. Sejarah negara ini berdiri. Baru undang-undang ini diputuskan oleh mahkamah yang menyatakan ini produk yang cacat formil. Ini satu-satunya undang-undang. Harusnya negara, presiden atau eksekutif dan legislatif harusnya malu dong.
dinyatakan oleh MK ini pembuatannya ugal-ugalan. DPR enggak ini ngawur, kan kata-kata seperti itu. Harusnya orang yang beradab malu. Kalau orang Jepang langsung mundur jadi pejabat. Itu harapan kita. Tapi apa? Terjadinya seperti ini. Bahkan dalam putusan MK juga menyebutkan kaitannya dengan program strategis nasional tidak boleh lagi dipakai. Itu tegas. Di ayat di angka 7-nya jelas seperti itu putusan mahkamah. Harusnya tidak menggunakan ini. Itu kalau kita berbicara debat hukumnya kan di situ, Pak. Apalagi kita berbicara realita. Jadi setiap putusan UMK itu, Pak, bulan seperti ini September, Oktober kita itu survei di lapangan. Harga potong rambut sampai harga makan, harga sepatu, harga kos-kosan semua disurvei. Kira-kira nanti di tahun depan berapa sih naiknya? Kan gitu sih, Pak. Sama seperti hari ini yang kita gugat ini kan UMK 2022. 2021 sudah tak sampaikan kepada gubernur, hei gubernur, ini harus naik. Karena pasti nanti Januari setelah Anda memutuskan ini dan berlaku Januari, Anda selaku pemerintah tidak akan mampu mencegah kenaiknya harga kebutuhan barang. Itu yang pertama. Ternyata tidak ada yang naik, banyak yang nggak naik. Lalu kampanye lah Jawa Timur. Kita Jawa Timur, alhamdulillah, pertumbuhan ekonomi 5,3%. Lebih tinggi dari rata-rata nasional. Pertanyaan kami kepada mereka, para pemangku kebijakan. Hei, 5,3% itu siapa yang menikmati? Kan begitu sih, Pak. Saya kan juga warga negara, harus menikmati itu. Ternyata di putusan yang kita gugat ini, kenaikan kami adalah 0,001%. Berarti siapa yang menikmati 5,3% ini? Middle up kan? Orang-orang menengah ke atas kan? Dan apakah kami rakyat tidak berhak mendapatkan itu? Itulah yang kami gugat di sini. Dengan data-data ini. Ngomong data enggak mau, ngomong hukum enggak mau. Terus ngomong apa? Jalur otot mungkin yang disampaikan teman-teman ini kan gitu. Ngomong hukum, diakal-akalin kita dengan cara-cara itu. Ngomong data ini mereka kabur, enggak mau menunjukkan Pak. Ini kan data dari mereka juga Pak. BPS ini. Saya enggak tahu dengan negara ini. Nah, padahal anggarannya galu-galan. Besar sekali Jawa Timur. Tapi kita dimiskinkan. Tadi itu loh Pak. Siapa yang menikmati 5,3% ini? Ya maaf ya. Ya jelas orang-orang menengah ke atas. Kami rakyat kecil jauh dari itu. Itu Pak. Dan yang kedua, ada kekhawatiran kami tadi disebutkan di awal. Seminggu yang lalu baru diputus Jawa Tengah kalah buruhnya. Izinkan kami meminta di ruangan ini rubah majelisnya Pak. Itu permintaan konkret dari kami. Rubah majelisnya biar fair. Saya yakin pekewo-pekewo Pak. Pekewo-pekewo yang ada di sini. Siapa namanya itu? Hakimnya kita fair aja ngomong di sini. Kan enak gitu sih Pak ngomong belak-belakan orang Jawa. Rubah itu majelisnya. Jangan pakainya di Jawa Tengah itu. Ya nanti mereka copy paste. Kalaupun kalau enggak copy paste, dissenting opinion, DO ya 21. Nah, masa harus seperti ini nasib orang dipakai hitung kancing 21. Ya ini kan, kami kan juga cek di SIPP Pak. Ini loh yang kekhawatiran kami, kenapa tanggal 12 kami turun lagi di tempat ini, kan kami suarakan yang sama. Dan mungkin masa akan jauh lebih besar. Terus, karena kami tidak ada lagi Pak, sekali lagi. Bukan ancaman, bukan. Biarlah kami selaku pimpinan sudah berupaya itu. Lobi gubernur sudah, lobi DPR sudah. Gugatan hukum di PT UN sudah. Di sini kami sebagai pelopor sudah. Sekarang tak celahkan lagi. Biarlah rakyat yang tahu. Ini perwakilan nanti akan semua datang. Mungkin itu Pak Wakil Ketua, mohon maaf ya. Kami terbukanya seperti itu. Ada kekhawatiran kami, wah putusannya tidak jauh beda. Wong yo poncet, kan seperti itu. Ya. 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 Itu